Salam saudara sekalian, ya kita sudah bahas untuk kitab Hosea. Nah setelah Hosea kita akan lanjutkan dengan kitab Yoel. Hosea, Yoel, Amos, Obadya. Itu urutannya. Jadi setelah kitab Hosea kita akan lanjutkan dengan kitab Yoel. Kitab Yoel ini merupakan salah satu kitab yang memang jarang mungkin ya. Karena memang hampir sih kitab nabi-nabi kecil ini jarang sekali dipelajari menurut saya sih. Khotbah-khotbah pun jarang dikhotbahkan. Nah, kitab Yoel ini ya setahu saya jarang juga, tetapi ya salah satu yang sering nanti kita akan lihat ya keunikan ini yaitu berbicara tentang khotbah di alam ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh terkait dengan kitab Yoel ini. Ya, saya akan share screen untuk saudara sekalian terkait dengan bagian ini, saudara sekalian. Ya, kita akan lihat sebentar. Pakai ini. Sama seperti kitab nabi kecil lain, kitab Yoel tidak dikenal secara baik oleh orang-orang Kristen. Apa yang kita ketahui dari kitab ini mungkin hanyalah tulah belalang yang dicatat pasal 1. Selebihnya kita hanya mengetahui bahwa kitab ini pernah dikutip 2 kali dalam PB, kisah 2 ayat 16 sampai 21 dan Roma pasal 10 ayat 13. Dari semua penjelasan ini terlihat bahwa kitab ini memang tergolong asing. Ini pendahuluannya ya. Nah, judul kitab dalam bahasa Ibrani Joel itu berarti Yahweh Allah. Nama ini sangat sesuai dengan pemberitaan Joel yang menegaskan bahwa Allah adalah yang berdaulat, pemilik seluruh ciptaan dan seluruh bangsa di muka bumi yang harus tunduk di bawah kontrol kuasa Allah sebagai Allah sejarah. Ya, luar biasa ya, Allah sejarah. Seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 1 terkait penulis. Penulis ini adalah Yoel, yang artinya Yahweh adalah Allah. Kita tidak dapat informasi tentang dirinya kecuali nama ayahnya adalah Petuel. Iya. Mari kita akan lihat dulu untuk pasal 1. Saya bacakan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Ini ayahnya bernama Petuel, lalu ada tulah belalangnya. Nah, memang dalam perjanjian baru memberi kesaksian yang kuat bahwa penulis kitab ini adalah Yoel. Mari kita lihat untuk perjanjian baru. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 2:16, Petrus secara eksplisit menyebut nama Yoel sebagai penyampai firman yang ia kutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Selain itu kitab ini nama Yoel bin Petuel tidak muncul lagi. Penambahan bin Petuel ini sangat diperlukan karena nama Yoel itu merupakan nama umum ya. Dan memang banyak sekali nama-nama Yoel. Ya. 1 Samuel pasal 8 ayat 2, 2 Tawarik pasal 4 35, lalu pasal 5 ayat 4, pasal 6 ayat 2, ini banyak sekali. Ya. Nanti saudara bisa cek-cek sendiri ya terkait dengan nama Yoel dalam kitab PL. Berdasarkan petunjuk dalam Alkitab, ya, dapat diketahui bahwa penulisnya hidup melayani di Yehuda. Ia sering merujuk pada Yehuda dan Yerusalem.
Di pasal 232, pasal 31, lalu ayat 17, 18, dan 20. Penduduknya, pasal 3, 6, 8, 19, atau pada Sion, pasal 2 ayat 1 dan 15. Pasal 3, 6, 17, 21. Serta anak-anaknya, pasal 2, 23. Ia sangat akrab dengan baik Allah dan pelayanan di dalamnya. Ini pasal 1 ayat 9, 13, 14, ayat 16, pasal 2 ayat 14, 17, pasal 3 ayat 18. Ia sangat mengenal geografi sejarah tanah Yehuda. Pasal 1 ayat 2, ya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa petunjuk jelas ini penulisnya melayani di Yehuda, mengenal Yerusalem, pelayanan di Bait Allah, mengenal geografi dan sejarah tanah Yehuda. Ya ini ya, seperti itu. Tahun penulisannya. Dalam Alkitab tidak disebutkan secara rinci tentang masa penulisan kitab ini. Namun dilihat dari segi isinya, maka kitab ini menceritakan masa-masa pra-pengasingan ke Babel. Nubuatan Yoel pasal 3 ayat 2, pasal 1 ayat 9, 1, 15, dan 2, 1 sampai 19. Ini menjelaskan ya sepertinya bernubuat tentang pra-pengasingan ke Babel. Memang kalau kita lihat lebih jauh saudara sekalian, memang terjadi perdebatan untuk para ahli terkait dengan tahun penulisan dari kitab Yoel. Ada yang beranggapan bahwa kitab Yoel ini ditulis sebelum pembuangan. Tetapi ada juga para ahli yang menjelaskan bahwa kitab Yoel ini ditulis pasca pembuangan. Nah, nanti kalau saudara lihat di buku-buku introduksi, itu pasti ya, satunya sekitar 800 sampai 600 sebelum pembuangan, atau ditulis setelah pembuangan, 400 sebelum Masehi. Nah, bagi saya secara pribadi, saya lebih merujuk pada, ya, kalau kita lihat tadi di bagian sebelumnya, nah, di sini ada beberapa petunjuk terkait dengan penulis hidup, ya, melayani di Yehuda. Di sini jelas bahwa penulis itu, kalau kita lihat, ya sering merujuk pada Yehuda dan Yerusalem dan Sion, dan ia akrab dengan Bait Allah. Ia mengenal geografi. Ini sepertinya memang Yerusalem belum dihancurkan. Nah, itu alasan saya kenapa saya lebih memilih bahwa kitab ini atau Yoel ini sendiri ini ditulis pra pengasingan. Ya, itu menurut saya situ karena alasan-alasan yang seperti tadi saya sudah jelaskan, di mana melayani di Bait Allah dan semua. Dan memang kalau kita lihat pasca pembuangan ini memang situasinya kan hancur dan semuanya ya. Sehingga memang saya lebih merujuk ke sana. Untuk temanya ya peringatan untuk bertobat. Di mana Yoel menggunakan bala kelaparan dan sebuah belalang yang menyerang Yehuda secara mendadak sebagai objek pelajaran untuk memperingatkan serangan mendatang terhadap Israel pada hari Tuhan. Secara kilat hitungan jam, setiap pucuk tanaman habis ludes. Jika bangsa ini bertobat dan kembali kepada Tuhan, Allah akan memulihkan hubungannya dengan Israel dan akan memberkatinya. Ya. Jadi kalau saudara lihat secara lebih dalam itu kitab Yoel, khususnya tentang tulah belalang, itu memang boleh saya bilang sangat menyedihkan. Mari kita lihat pasal 1 di dalam bagian ini ya. Kita akan lihat bagaimana dahsyatnya tulah belalang itu ya. Bagian mana ya? Nah, di sini kalau kita lihat belalang itu ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Nah, kalau saudara baca di dalam bagian ini, jelas sekali bahwa belalang-belalang itu yang pertama datang, itu memakan daun-daunnya, lalu rantingnya, bahkan sampai akhirnya itu memakan batangnya. Sehingga memang kalau kita lihat di dalam bagian ini, habis sudah segala tanaman-tanaman yang ditanam oleh
bangsa Israel pada waktu itu. Ya, jadi saudara bisa lihat misalnya di pasal 1 ya, di dalam bagian ini jelas sekali dijelaskan mengenai tulah belalang. Nah, saudara bisa lihat di dalam bagian ini. Nah, jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-10, ladang sudah musnah. Ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali bagaimana keadaan dan situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Garis besarnya, hari Tuhan dalam sejarah Israel, datangnya belalang. Nah, ini pasal 1 ya. Jelas sekali di sini bagaimana belalang-belalang itu datang dan bagaimana belalang-belalang itu betul-betul menghancurkan. Siapa yang dihancurkan? Ya, tanaman-tanaman para petani orang-orang Israel. Ya, di mana memang mereka akhirnya mengalami situasi yang boleh saya bilang sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena memang belalang-belalang itu menghancurkan bukan hanya daun-daunnya, bahkan sampai ke batang-batangnya. Dan itu jelas sekali menunjukkan mengenai keganasan dari belalang-belalang itu sendiri. Datang belalang musim lalu hari Tuhan dinubuatkan di sini, ya. Jadi itu sebagai gambaran mengenai nubuatan terkait dengan bangsa Israel, ya, nubuatan tentang Yehuda dan seharusnya dan seterusnya, di mana hari Tuhan itu bisa datang dengan sekejap seperti tulah belalang yang menyerang bangsa Yehuda. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan, saudara sekalian. Ya, sekali lagi nanti ada video tambahan sih terkait dengan kitab Hosea. Jadi apa yang belum saya bahas untuk hari ini nanti akan saya bahas masih terkait introduksi di video yang kedua. Ada part 2-nya untuk kitab Yoel ini, kok kitab Hosea, kitab Yoel ini. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.